Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Kita masuk yang ke pertama, yaitu pendahuluan. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dewasa ini mencapai kemajuan pesat sehingga peradaban manusia mengalami perubahan pesat pula. Pengembangan tersebut tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya. Artinya itu, IPTEK selalu berkembang dalam suatu budaya. Kita masuk yang kedua, yaitu eksistensi ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip berpikir ilmiah. Kita masuk yang ke pertama, yaitu eksistensi ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan diikuti dengan kecenderungan memposisikan ilmu pengetahuan secara parsial antara hakikat, proses, dan nilai guna, atau ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Hal tersebut mendasari berbagai keberhasilan dan keterbatasan ilmu pengetahuan, ketika ilmu pengetahuan hanya dilihat dari ontologisnya. Selanjutnya kita masuk ke pengembangan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu pengetahuan tidak hanya sebagai sarana kehidupan manusia saja, tetapi sudah tersubstansialkan menjadi bagian dari harga diri dan mitos bangsa. Dalam kedudukannya yang substansif, IPTEK telah menyentuh semua ini kehidupan secara ekstensif dan dapat mengubah budaya manusia secara intensif. Selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip berpikir ilmiah, yaitu ada 5. Yang pertama ialah berpikir secara objektif, yaitu dengan cara memandang masalah apa adanya, terlepas dari faktor-faktor subjektif. Yang kedua ialah berpikir secara rasional, yaitu dengan cara menggunakan akal sehat yang dapat dipahami dan diterima oleh orang lain. Yang ketiga ialah berpikir secara logis, yaitu dengan cara menggunakan logika, tidak mengandung unsur pemikiran yang kontradiktif dan selalu rasional. Yang keempat ialah berpikir secara metodologis, yaitu dengan cara menggunakan metode keilmuan yang khas dalam setiap berpikir dan bertindak. Yang kelima ialah berpikir secara sistematis, yaitu dengan cara berpikir dan bertindak menggunakan tahapan langkah, prioritas yang jelas dan saling berkaitan satu sama lain, serta memiliki target dan arah tujuan yang jelas. Selanjutnya ialah paradigma Pancasila sebagai dasar strategi pengembangan ilmu. Ialah paradigma merupakan pandangan mendasar dari para ilmuwan dengan menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Istilah paradigma sendiri ialah pada mulanya dipakai dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan. Istilah paradigma kemudian berkembang tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan saja, tetapi udah ada pada bidang lain seperti bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya ialah nilai-nilai dalam setiap Pancasila. Yang pertama ialah setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua ialah setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembang IPTEK itu sendiri. Yang ketiga ialah nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Yang keempat ialah setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumikan ilmu. Kita masuk ke selanjutnya ialah sejarah singkat Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Kita masuk ke pertama, yaitu Profesor Notanogoro, yaitu konsep Pancasila merupakan pedoman yang digunakan sebagai asas dan pendirian hidup yang mengacu pada sikap dan menjadi rambu normatif dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ialah Daud Yusuf, yaitu ialah Pancasila adalah gagasan vital yang berasal dari kebudayaan Indonesia yang memiliki metode tertentu dalam menilai sehingga membuat pertimbangan tertentu. Selanjutnya ialah Profesor Dr. Muladi, yaitu Pancasila merupakan refleksi penderitaan bangsa sehingga mengandung nilai-nilai agama yang bersendikan
ketuhanan yang Maha Esa, dan nilai-nilai universal HAM. Selanjutnya adalah aspek sosiologis. Yang pertama ialah teknologi digunakan untuk menyakiti sesama manusia, seperti peperangan atau pengeboman. Yang kedua adalah cybercrime, yaitu kejahatan melalui jaringan komputer. Yang ketiga ialah kurang komunikasi atau tatap muka. Yang keempat ialah kita itu merasa tidak hidup tanpa teknologi. Yang kelima itu menggunakan teknologi secara berlebihan. Yang keenam itu ilmu pengetahuan juga dapat menyebabkan kerusakan alam. Oke, kita masuk ke aspek politis. Itu ada 3 orde ya, orde lama, orde baru, dan reformasi. Kita masuk ke orde lama. Soekarno meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu. Soekarno mengaitkan dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal. Soeharto belum menegaskan Pancasila dasar atau iptek. Soeharto menekankan iptek harus diabadikan kepada manusia dan kemanusiaan. Habibie menegaskan penjabaran Pancasila merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila. SBY mengatakan untuk memadukan pendekatan SDA, iptek, dan kebudayaan. Oke, kita masuk yang terakhir, yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Kita masuk ke kapitalisme, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu jadi terbatas. Globalisasi, yaitu penyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek. Yang ketiga ialah konsumerisme, menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.